Pak Iwan, Ya. kami mau mendengarkan ya bagaimana pengalaman Pak Iwan ketika divonis sakit stroke pertama kali dan bagaimana sampai sembuh ya. Kita mau dengarkan kesaksian Pak Iwan. Mungkin bisa diceritakan Pak latar belakangnya. Silakan Pak. Oke. Ya, terima kasih Pak. Salam semua. Shalom. Terima kasih untuk sore hari ini di mana saya bisa hadir dalam Zoom kita dalam pertemuan ini. Saya sungguh bersukacita karena saya bisa melihat juga teman yang ada, dan saya mau bersaksi tentang bagaimana apa yang saya alami pada waktu lalu, di mana saya mengalami pecah pembuluh darah saya dan di batang otak katanya ya. Jadi memang ini suatu yang luar biasa ya. Tapi saya bersyukur semuanya terjadi karena saya semakin mengerti gitu apa yang Tuhan rencanakan bagi hidup saya, apa yang Tuhan sedang melakukan dalam hidup saya, bahwa Tuhan sedang memproses hidup saya untuk saya semakin mengerti bahwa apa yang Tuhan lakukan adalah memang itu rencananya, bukan rencana kita. Kalau saya bilang rencana kita ya nggak mungkin ya, rencana kita pasti gagal karena rencana Tuhan. Tapi di balik dari rencana itu semua Tuhan bekerja dengan luar biasanya. Itu sebabnya dasar firman Tuhan yang saya dapatkan pada kesaksian saya sore hari ini adalah 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Yang saya akan bacakan dikatakan di sini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Tetapi sekarang telah menjadinya umat kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Nah ini yang saya benar-benar rasakan alami, saya terus renungkan kembali bahwa luar biasa. Memang waktu saya belum mengenal Tuhan atau bertobat tuh hidup saya semau saya gitu. Tapi setelah bertobat memang belum ada hal-hal yang katakanlah penderitaan-penderitaan yang luar biasa ya, seperti saya mengalami stroke ini. Dan di situ saya menyadari bahwa dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi kalau kita jadi umat kepunyaan Allah, saya mengerti di situ bahwa kita harus memberitakan apa yang diperbuat Allah itu kepada kita, supaya dunia tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah yang Allah yang hidup. Itu yang saya semakin mengerti bahwa apa yang saya alami ini, saya selesai misalnya saya disembuhkan oleh Tuhan walaupun melalui rumah sakit, saya harus istirahat di sana. Dan pulang-pulang saya bercerita kepada saudara-saudara saya, bahkan hamba-hamba Tuhan di tempat pelayanan saya di Kerawang. Nah, di Kerawang itu tempat lain saya di Kerawang. Jadi awalnya saya akan ceritakan awalnya di mana malam itu kami mengadakan kesan. Saya memimpin jemaat GKPB atau MDC di Kerawang, dan saya habis kesan kelompok saling memperhatikan. Waktu kami selesaikan kesan, saya pulang ke Pastori. Saya nggak pulang ke Jakarta, jarang saya pulang ke Jakarta kalau di sana. Pulang Pastori, dia langsung tidur. Pagi-paginya saya bangun, saya ke belakang ke kamar mandi. Karena di situ tempat pastori kita itu ada dua ruko, di atas itu tempat istirahat, di bawah kamar mandinya. Saya turun ke bawah kamar mandi. Waktu saya turun, saya sudah selesai, saya naik lagi. Itu agak udah jam-jam tujuan lah ya, jam 6 jam tujuan. Dan waktu saya naik lagi dekat tempat tidur, tiba-tiba saya jatuh. Waktu saya jatuh, saya nggak sadarkan diri lagi, tidak mengerti apa yang saya alami. Waktu saya buka mata saya lihat air udah penuh di sini. Itu seperti muntah keluar, dan sampai ke celana saya basah semua. Dan
satu hal yang saya lihat di situ, saya nggak ngerti ya apa yang terjadi, dan waktu saya mulai sadar apa yang terjadi pun, saya tidak bisa bergerak, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan waktu itu rupanya ada yang tinggal bersama-sama saya di Pastori namanya ya. Dia dengar, dia datang ke kamar saya, dia bongkar, didorong kamar saya. Dia lihat saya sudah tergeletak, udah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Sadar, tapi nggak bisa bergerak, nggak bisa memikirkan sesuatu. Yang tiba-tiba dia telepon ke istri saya, dan istri saya telepon teman-teman kita di pelayanan di Kerawang, bukan dari GKPB. Dia adalah seorang dokter. Dokter yang datang membawa 3 orang teman-teman jemaat, mengangkat saya. Karena dia periksa-periksa dikit, wah ini udah nggak benar nih katanya. Ya udah, ayo kita angkat. Dia angkat, saya dibawa ke mobil, terus dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit sana agak lumayan lah, dekat, nggak terlalu jauh dari kita pastori kita. Nah, waktu saya dibawa ke sana, masukin ke IGD. Ke IGD saya diperiksa, apalah semua, waduh, nggak bisa bergerak, saya nggak bisa bergerak, ngomong apapun saya nggak bisa, saya diam lihat gitu, sampai semualah saya dikerjain kateter, saya dikasih infus dan sebagainya. Nah, terus saya dipindahkan ke ICU. Sampai di ICU, rupanya saya tertidur, bangun pagi. Rupanya tangan kiri, kanan saya, kaki saya diikat. Dikatakan saya meronta, tapi nggak tahu saya. Waktu saya sadar, saya bangun, saya bilang sama suster di situ, suster, kebetulan, suster, tolong buka tangan dan kaki saya mau ke gereja, saya mau beribadah. Nggak tahu saya ingat gitu, Pak, maaf, ini bukan hari Minggu, ini hari Sabtu, katanya. Waduh, saya terus diam. Terus selama itu, setelah saya di ICU, mulailah berdatangan teman-teman, semualah teman-teman yang dari MDC Jakarta, dari Bandung, dari Kerawang sendiri, dan dari Cikarang, asal saya mulai beribadah. Nah, dari situ saya hanya lihat aja, diomongin apapun saya ya nggak ngerti. Ada kata istri saya, ketua ketua sinode kita, saya nggak ngerti, siapapun yang datang saya nggak ngerti. Beberapa hari saya tetap tidak bergerak di ICU, dan setelah 2 hari tiba-tiba si dokter rupanya bertanya mulai memberitahukan keadaan saya kepada istri saya. Waktu saya di MRI, terus ternyata dibilang gini, Ibu, Bapak ini terpaksa kita harus pecahkan kepalanya, katanya, untuk membongkar, untuk membereskan yang pecahan di pembuluh darah ini. Waduh, istri saya kaget. Wah, kalau ini saya bisa renung, setelah saya sembuh, saya renungkan. Kalau saya dibongkar belakang saya udah rata-rata nggak bisa apa-apa, atau tangan atau mata atau apa nggak bisa normal lah gitu. Baru saya pikirkan, ternyata apa yang dikatakan istri saya, dia diam sebentar, terus dia berdoa bersama dengan teman yang nemani dia, beberapa orang berdoa, dia melapor sama menelpon. Saya punya saudara di rumah sakit rumahnya kan, dia telepon rumah sakit, itu rumah sakit Cikini namanya. Dia telepon sana, dia bilang gini, Iwan gini. Inilah yang saya alamin. Terus dokter bilang dia akan dibelah kepalanya, kan dia dibongkar, akan diberesin katanya. Terus saudara saya bilang, udah sekarang bawa kemari aja katanya. Ya udah, terserah, pokoknya bawa kemari. Waktu mau dibawa ke situ setelah ketiga harinya, itu luar biasa, melalui ambulans itu dia bunyi ngaung. Saya kesakit, saya berteriak. Untung istri saya mendampingi saya dengan adik saya yang dari Cikini juga mendampingi saya. Aduh, sakit sekali, sakit. Saya pikir saya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya bilang, aduh tolong saya, karena kecepatan dari ambulans itu luar biasa, dan itu terus bersirene terus di jalan tol, supaya orang minggir semua gitu. Sampailah akhirnya
di rumah sakit. Sampai di rumah sakit, saya dilihat sama dokter dan juga temannya saudara saya yang dokter ini khusus saraf. Dia lihat, waduh ini memang agak sulit ini karena udah pecah katanya. Tapi jangan takut katanya. Kita percaya Tuhan kan katanya. Kita berdoa kepada Tuhan. Hanya doa lah yang sanggup merubah ini. Kalau ini nggak mungkin lah katanya. Jadi ini nggak mungkin secara manusia pun semua suster, dokter bilang nggak mungkin. Karena gini cerita dari dokter yang di pertama saya di Payukarta ada 3 orang yang jatuh rupanya kena stroke dan 2 orang meninggal. Saya yang selamat. Terus dokternya bilang, Bapak ini apa sih kerjanya? Kok dia bisa ya? Yang lain tuh udah langsung nggak bisa apa-apa. Terus saya bilang, Bapak pendeta. Wah pantasan kata dokter. Pantasan pendeta. Jadi benar-benar saya menyadari kembali, saya merenungkan bahwa apa yang saya lakukan selama saya bertobat, dari mulai bertobat sampai saya hari itu, tidak pernah saya lupa tuh punya hubungan dengan Tuhan. Punya komunikasi dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, walau ada apa. Dan walaupun saya misalnya pergi retreat kayak apa kayak yang terjadi, yang dipanggil saya ke daerah-daerah, saya nggak pernah nggak berdoa, walaupun orang ramai di kiri kanan. Dan setelah itu saya diambil lagi, dimasukin ICU lagi. Beberapa waktu kemudian di ICU saya nggak bisa bergerak, nggak bisa berbuat apa, saya hanya diam terlentang. Dikasih obat, obatnya memang obat yang agak lebih baik ya dari yang biasa-biasa gitu. Terus saya mulailah diperiksa MRI-nya, diperiksa semuanya, terus saya ke belakang nggak bisa, berdiri pun nggak bisa, duduk pun nggak bisa. Jadi saya benar-benar diam di tempat tidur, tidak bergerak. Jadi saya hanya melihat, saya bisa sadar kalau ada orang yang datang atau dokter datang, saya yang ngelihat, hanya senyum aja. Nah kembali lagi nanti agak merasa sakit lagi itu. Tapi waktu beberapa hari demi hari terjadi sebelum 1 bulan sebelum 1 bulan kurang lah saya di rumah sakit. Maaf. Mulai dokter memeriksa saya terus, memeriksa saya. 1 hari saya diperiksa ke MRI lagi. Waktu diperiksa ke MRI, apa yang terjadi? Rupanya dilihat bilang, aduh ini bersyukur katanya, Tuhan tuh baik. Tinggal 10% lagi pendarahan menutupi batang-batangnya ini. 10% lagi, terus keluarga senang sekali. Tapi sebelum itu saya lihat banyak teman-teman yang datang berdoa, hamba-hamba Tuhan berdoa buat saya. Bahkan ada yang dari Pak Arke dari di Amerika datang khusus untuk datang saya, kalau saya mendoakan saya. Mungkin Bu Yudi juga itu tuh datang mendoakan saya, semua juga banyak hamba Tuhan lah, menubuatkan saya lah, memberikan saya seperti kayak perjamuan lah. Saya nggak tahu lah apa yang diperbuat, tapi saya benar-benar merasakan, wah peduli banget orang-orang ini, begitu sayang sama saya, mengasihi saya. Proses demi proses. Kalau saya tidur itu kadang-kadang saya mimpinya itu apa? KKR. Karena saya dibawa ke jalanan, itu mimpi loh. Mimpi saya luar biasa. Kadang-kadang saya diikat, nggak boleh keluar. Saya menangis. Saya nggak bisa bertemu istri saya misalnya. Jadi istri saya nggak pernah tinggalkan saya di rumah sakit. Selama 1 bulan itu dia ada mendampingi saya, terus mendampingi, nggak pernah pulang. Cuma anak-anak saya datang, dia minta beli obat lah, beli apa semua. Dan sampai akhirnya proses demi proses yang saya alami, semakin setelah saya renungkan, saya kadang-kadang sadar gitu, saya merenungkan Tuhan. Akhirnya saya bersyukur pada Tuhan. Saya bilang ke Tuhan, terima kasih. Kalau ini terjadi dalam kehidupan saya, ternyata penderitaan itu harus saya alami. Tapi saya tidak bersungut-sungut, saya tidak kecewa, karena itu semua pasti akan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dari situ setiap orang datang, saya bersaksi. Setiap orang datang, saya bersaksi. Siapapun yang datang, baik dari Cahaya Kemuliaan, baik dari MDC Jakarta, baik dari Bogor, ada yang dari Bandung, saya bersaksi. Kadang-kadang mereka bikin, kok
waktu saya sadar saya nggak bisa bergerak, nggak bisa jalan, nggak bisa berduduk gitu. Tapi saya ketawa, saya bikin lucu-lucu. Ini agak aneh, gitu ya kan. Tapi luar biasa Tuhan itu karena apa? Karena Tuhan campur tangan dalam kehidupan saya. Dan akhirnya pada satu hari dokter mengatakan, sekarang coba Bapak Iwan bangkit berdiri dulu. Saya coba nggak bisa juga. Setelah beberapa hari kemudian saya suruh lagi berdiri, mulai belajar itu udah agak kayak apa, orang tuh kayak pohon gitu. Udah belum bisa saya berdiri rupanya. Saya belum bisa jalan. Terus beberapa hari kemudian disuruh lagi. Udah mulai bisa berdiri, udah mulai bisa duduk, dan saya dibawa pakai kursi roda. Dokter menyarankan saya untuk keluar kamar untuk menghirup udara segar. Tapi di situ mata saya mulai melihat orang seperti yang saya katakan tadi, banyak pohon-pohon yang ada bergerak gitu. Tapi puji Tuhan, luar biasa itu rupanya Tuhan sedang proses saya. Makanya saya bilang saya bersyukur kepada Tuhan karena apa yang saya alami itu benar-benar membawa saya mengerti bahwa apa yang Tuhan lakukan, yang izinkan terjadi bagi saya, itu adalah proses untuk saya semakin hari semakin mengasihi Dia. Untuk semakin hari kami sadar bahwa tidak ada yang bisa menolong saya kecuali Dia. Makanya waktu saya sembuh, waktu saya pulang, ya banyak orang datang kepada saya. Bahkan ada teman-teman, ada yang dari Solo misalnya, ada yang dari daerah-daerah, dari Lampung minta saya untuk bersaksi di sana. Tapi saya bilang, nantilah Pak, kalau saya udah agak sempurna istilahnya, baru saya datang. Mereka bilang gini, Pak, siapa dokternya Pak? Tolonglah Pak, ada orang saudara saya di sini kena stroke juga Pak. Saya nggak tahu, saya bilang, saya mau kasih tahu nama dokternya, ya saya kasih tahu aja, ini dokternya. Tapi bukan dokter itu yang menyembuhkan saya bilang. Saya disembuhkan oleh dokter di atas segala dokter. Amin. Itu Yesus. Itu sebabnya saya saksikan tentang kamulah bangsa yang terpilih. Apa yang saya alami, itu saya harus beritakan. Kalau saya harus sampaikan kepada. Nah, waktu saya dikatakan boleh pulang, saya diantar pakai kursi roda sampai ke mobil, sampai rumah. Sampai rumah saya juga belum bisa jalan banyak. Hanya di rumah pun saya mau ke belakang, mau kemana-mana, saya topang sama istri saya pakai kursi roda. Oh, istilahnya di kamar mandi pun mau mandi kayak mau buang air besar kayak itu saya nggak bisa sendiri, belum bisa sendiri, masih dalam proses. Jadi selama saya 2 bulan di rumah itu saya pakai kursi roda. 3 bulan kemudian setelah jalan 3 bulan di rumah, situ mulai terjadi proses luar biasa sekali. Apa yang saya lihat, apa yang saya alami, semuanya terjadi oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan itu luar biasa. Itu sebabnya saya banyak bersaksi kepada orang-orang bahwa apa yang saya alami itu bukan karena saya sakit, karena saya macam-macam, tapi karena Tuhan izinkan saya sakit. Tuhan sedang proses saya supaya saya alami. Jadi semua sakit, penyakit apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita hidup benar-benar di hadapan Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan biarkan kita. Tuhan akan selalu menyertai kita. Yes. Itu sebabnya di dalam saya ada lihat di dalam Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi saya benar-benar mengingatkan kepada teman-teman saya yang lain, kepada orang-orang, carilah Tuhan tadi bukan mencari kayak kita mencari apa yang hilang di tengah jalan itu, bukan. Tapi hampiri Dia. Datang kepada Dia bertobat, Tuhan ampuni saya, Tuhan tolong saya, Tuhan, hanya nama Tuhan. Itu sebabnya saya selalu menyanyikan lagu apanya, Yesus, Yesus. Jadi nyanyi lagu-lagu Yesus. Engkau baik Tuhan dalam hidup saya. Dan mulai dari saat itu saya semakin hari, waktu saya sudah mulai pulih kembali, kira-kira 3 bulan, saya bilang sama istri saya kebetulan pas waktu itu dia mau pelayanan ke Lampung. Dia bilang saya juga akan mau ke Karawang dulu deh. Ke Karawang katanya. Kamu belum sempurna katanya. Enggak apa-apa, saya percaya, saya sudah. Kalau saya sembuh artinya saya harus bersaksi. Kalau saya sembuh artinya saya harus pergi memberitakan ini kepada orang-orang lain. Nah, waktu itu saya bilang saya dijemput.
sama orang. Padahal saya naik bus. Naik bus, ya istri saya dong ngeri-ngeri, seram gitu. Ini belum sembuh banget, naik bus, turun bus. Saya biasa aja, tapi pakai tongkat. Pakai tongkat saya sampai di Kerawang. Apa yang terjadi? Saya bertemu, saya disambut oleh hamba-hamba Tuhan di sana. Maksud saya mau sediakan tempat di pastori saya untuk kita bersyukur gitu. Ada yang dari hamba Tuhan, dari pendeta bilang, tidak Pak, kita ke restoran katanya. Dan di restoran saya bersaksi sambil menyediakan hidangan. Dan saya luar biasa, apa yang disediakan mereka itu, saya tinggal diam aja untuk menikmati dan saya bersaksi. Dan setelah itu saya ke gereja pun saya belum bisa bawa mobil waktu itu. Saya minta sopirnya adik saya bawa beberapa kali, 3 kali sambil anak saya belajar mobil. Dan pas waktu saya sudah bisa bergerak agak luasan, belum sungguh-sungguh sih saya. Jadi saya bilang sama pengurus di gereja, saya pas hari itu adalah hari Minggu pertama. Saya bilang saya akan memimpin perjamuan. Dan mulai hari-hari itu saya datang kerja, saya memimpin perjamuan. Luar biasa sekali. Seperti saya berkhotbah tentang KKR. Saya cerita kepada mereka begitu mereka senang sekali. Oh, Pak Iwan udah pulang, Pak Iwan sudah sehat, sudah pulih kembali katanya. Luar biasa. Dan banyak teman-teman datang kepada saya mengucap syukur kepada Tuhan. Yesus, Tuhan, terima kasih. Engkau luar biasa Tuhan. Oh Tuhan, benar-benar saya melihat doa orang benar jika dengan sungguh-sungguh didoakan, besar kuasanya. Dan saya percaya itu. Apa yang saya alami sejak saya mengenal Tuhan, saya terus berdoa. Dan istri saya juga di JDN, kebetulan di JDWN kan. Jadi dia memang mengurusin tentang doa-doa. Kalau soal doa, ya dia gitu. Artinya saya doa memang secara pribadi dengan di rumah aja. Paling keluar saya penginjilan di daerah-daerah dekat pasar-pasar itu. Nah, itulah yang saya alami selama 3 bulan, kurang 3 bulan. Situ saya terus merasakan. Jadi saya kemana-mana saya ketemu, saya naik mobil, supirnya saya saksikan, semua saya saksikan. Saya bilang, ya ini kesempatan saya untuk bersaksi kepada orang lain. Itu sebabnya mari, saudara-saudaraku, percayalah kepada Tuhan bahwa dengan kuasa Tuhan di dalam hidup kita, saya percaya setiap orang yang percaya pasti punya kuasa, diberikan kuasa oleh Tuhan. Makanya dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena kasih Allah yang begitu besar, kasih karunia yang begitu, Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup. Bukan saja sembuh, bukan saja mengalami mujizat seperti itu. Mujizat yang paling besar adalah keselamatan jiwa kita. Kita tidak perlu lagi ragu, walaupun hari ini banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi ingat, hanya satu-satunya, bukan 2, bukan 3, bukan agama, tapi Yesus Tuhan. Dialah yang menyembuhkan kita. Dialah yang memberikan kita kekuatan. Dia yang menolong kita dari segala masalah, apapun persoalan kita. Itu sebabnya saya pensiun ini rasanya saya nggak mau kemana ya. Enggak, saya nggak mikir gitu. Ya, saya lihat, aduh luar biasa sekali. Saya punya rekening, karena kalau saya lihat kok ada rekening siapa yang masukin ya. Karena itu nggak ada saya minta saya nggak ada apa. Tapi itu luar biasa. Itu Tuhan itu nggak pernah meninggalkan saya. Kalau saya dengar orang gajian apa segala, mau pensiun apa segala, waktu saya jadi full time pun sepenuh waktu saya nggak mikirkan tentang pensiun. Saya bilang mau pensiun kayak mau nggak, yang penting saya melayani Raja di atas segala raja. Amin. Allah yang besar. Ya. Itu. Baik, Ya, Baik Pak Iwan Manik, terima kasih untuk kesaksian yang luar biasa sore hari ini. Baik, izinkan saya berdoa untuk Pak Iwan Manik ya. Silakan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh mendengar kesaksian bagaimana Engkau menyembuhkan Pak Iwan Manik dengan dahsyat dan ajaib. Bahwa tidak ada yang mustahil di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih. Sekali lagi kami memberkati Pak Iwan Manik. Biar diberkati di dalam pelayanan-pelayanannya Tuhan. Dipakai menjadi saksimu dimanapun dia berada. Supaya banyak orang boleh percaya kepada Tuhan. Kiranya berkat-Mu turun atas Pak Iwan Manik, ibu dan keluarga semua.
biar sungguh-sungguh keluarga ini Tuhan memuliakan Tuhan dan dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Iwan Manik buat waktunya, juga Ibu terima kasih. Percaya kau Tuhan sanggup, ku percaya kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya Kau Tuhan mampu lakukan segala perkara dalam hidupku. Ku percaya penuh. Thank you.